Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita perhatikan ini untuk memperkuat materi kita. Maka di sini akan saya menjelaskan beberapa hal yang sangat dominan. Pertama, kamu ingat definisi nilai mutlak. Jadi di sini nilai mutlak itu didefinisikan itu nilainya jika definisi dari nilai mutlak X itu sama dengan X kalau X-nya itu lebih atau sama dengan 0 dan dikasih tanda negatif jika X-nya kurang dari 0. Jadi contohnya ini kamu perhatikan. Ini contoh harga mutlak dari 30. Maka dia sama dengan 30. Kenapa? Karena 30 itu lebih atau sama dengan 0 sesuai dengan definisi. Karena kita tahu ini nilai, maka kita jawabnya 1. Artinya mengikuti yang atas seperti definisi atas karena dia nilai positif. Andai kata nilainya negatif, misalkan harga mutlak dari negatif 15 itu negatif 15. Nah, jadi di sini sama dengan 15. Kenapa? Karena negatif 15 itu kurang dari 0. Ini juga sesuai dengan definisi. Jadi kalau kita tahu itu nilai, maka kita bisa sesuai dengan definisi jawabannya cuma 1. Tapi semua intinya harga mutlak itu bernilai positif. Ini perhatikan nih, 30, 15. Jadi nilainya selalu positif. Nah, begitu. Nah, untuk persamaan ini, persamaan linear satu variabel, misalkan 7x dikurangi 14. Kita belum tahu apakah ini negatif apakah positif, maka sesuai dengan definisi kayak x ini, kita menganggap ini semua yang di dalam kurung sama dengan x. Maka perhatikan, ini x, ini sama dengan x, ini x ini dikasih negatif, ini x juga. Maka ini juga begitu, kamu perhatikan. Jawabnya itu gampang. Di dalam harga mutlak 7x dikurangi 7, maka di sini juga sama. Nah, tinggal nyontoh saja. Ini perhatikan. Jadi perhatikan bahwa kita sesuai dengan definisi. Jadi perhatikan harga mutlak dari 7x dikurangi 14 itu 7x dikurangi 14. Untuk 7x dikurangi 14 lebih sama dengan 0. Di bawahnya negatif 7x dikurangi 14 untuk 7x dikurangi 14 kurang dari 0. Jadi begitu. Terus ini sebenarnya sudah selesai. Ini selesai. Tetapi harus kita sederhanakan. Mana yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Ini sesuai tetap. Ini kita sederhanakan, ya. Kita sederhanakan. Yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Ingat, yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Nah, harus seperti itu. Kenapa? Dikalikan negatif itu yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Nah, ini disederhanakan. Ini disederhanakan. Hasilnya adalah X lebih sama dengan 2. Dari mana? Ini diperhatikan. 7x dikurangi 14 lebih sama dengan 0. Maka kita bisa langsung saja misalkan ini 7x itu lebih sama dengan 14. Ini sebenarnya kedua ruas ditambah dengan bilangan yang sama ditambah dengan 14. Jadi seperti itu. Nah, terus di sini baru dibagi gitu. Nah, kalau kita ingin istilahnya lebih jelas, maka di sini kau perhatikan di sini 7x dikurangi 14 ditambah 14 gitu ya. Nah, ini kedua ruas ditambah dengan bilangan yang sama. Baru di sini 7x 14. Baru sekarang kita bagi dengan bilangan yang sama. Karena dibagi dengan bilangan positif, maka tanda tidak berubah. Nah, ini ya. Bawahnya tinggal nyontoh karena ini sama. 7x dikurangi 14 kurang dari 0, 7x dikurangi 14 lebih dari 0. Maka tandanya saja yang berubah. Tandanya yang menyesuaikan. Jadi seperti itu. Sama. Di sini ya, di sini ini tadi contoh yang positif, ini contoh yang negatif. Diperhatikan sama. Yang di dalam kurung apapun itu sesuai. Ingat, sesuai tinggal nulis. Tinggal nulis kayak anak kecil, ya, kayak anak kecil. Kalau tinggal negatif, Mas, itu apa? Itu apa? Kau tengok tuh. Yang ditengok sesuai dengan definisi. X ibaratnya begitu. Anggap aja X besar, X besar, X besar, X besar, X besar. Setelah itu disederhanakan. Ini penyederhananya seperti tadi itu. Tetap yang di sini yang positif, yang negatif jadi positif, yang positif jadi negatif. Ini nanti tandanya ini berubah. Di sini perhatikan di sini. Untuk mendapatkan min 2, jadi untuk mendapatkan angka ini sebenarnya saya taruh di sini. Ini perhatikan. Untuk mendapatkan itu kan min 7x ditambah 14 lebih 0. Maka min 7x ditambah 14 dikurangi 14. Kedua ruas dikurangi dengan bilangan sama. Min 7x
min 14 baru dibagi dengan negatif 7. Karena dibagi dengan negatif maka otomatis tanda ini berubah ya. Jadi kalau dibagi dengan negatif tandanya berubah seperti itu. Contoh misalkan 10 itu dengan 5 besar 10. Begitu 10 saya bagi dengan negatif 5 saya bagi dengan negatif 5, rupanya tandanya berubah. Kenapa? Di sini negatif 2, ini negatif 1. Ini sebagai gambarannya, sebagai contohnya. Jadi begitu. Jadi sekali lagi ya, perhatikan. Untuk mendapatkan ini tandanya kenapa berubah? Karena dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif sehingga tanda akan berubah. Ini contohnya. Ini contohnya. Sesuai contoh begitu. Dengan contoh ini maka memperjelas gitu, tidak ngawur gitu. Nah, di sini ada lagi contoh kalau kita persamaan itu mempunyai nilai. Berapa nilainya? Di sini sama dengan tadi, cuma sama dengannya dimasukkan yang di tengahnya. Ini tetap harga mutlak ya, harga mutlaknya tetap di situ. Ini ibaratnya harga mutlak. Ini harga mutlaknya. Di sininya ditambahkan tanda sama dengan. Tanda sama dengan ditambahkan. Jadi tambah tanda sama dengannya di tengah untuk mencari nanti nilainya X-nya itu berapa. Persamaan ini sebenarnya menjadi ini tuh untuk nilai yang sekian, ini menjadi bilangan ini atau persamaan ini untuk nilai yang kurang dari sini. Jadi ini sehingga ini akan menjadi dua persamaan. Pertama, harga mutlak ini sama dengan 7x dikurangi 14 sama dengan 35 jika x-nya ini lebih sama dengan 2. Jadi jika x-nya lebih sama dengan 2. Kalau misalkan ya, kalau ditanya satu persatu misalkan berapa atau ini akan menjadi fungsi apa jika x-nya sama dengan 5 misalkan. Karena x-nya sama dengan 5, jadi misalkan untuk x sama dengan 5, maka fungsinya ini berarti 7x min 14 sama dengan 35. Kita ngikuti ini. Kenapa x-nya sama dengan 5 itu lebih dari 2? Begitu. Tapi kalau untuk x-nya sama dengan misalkan min 4, maka fungsinya bukan ini, tetapi fungsinya jadi min 7x di min 7x ditambah 14 sama dengan 35. Begitu. Ngikutinya begitu, ini fungsinya. Perkara hasil terserah, nanti tinggal dimasukkan begitu. Hasilnya kita masukkan berapa. Ini sebagai gambaran gitu. Ini fungsinya kalau di sini apa, fungsinya kalau di sini apa begitu. Nah, sekarang setelah kita lihat tadi, kita perhatikan tadi, maka bentuk sederhananya seperti dari contohnya ini, hasilnya seperti ini, seperti yang tadi. Istilahnya kalau kita melihat hasilnya ini sesuai yang tadi ini, misalkan contoh di sini boleh, contoh di sini boleh. Terus di sini disederhanakan sekarang. Nilai ini kita sederhanakan. Berapa nilai x-nya untuk 7x dikurangi 14 sama dengan 35? Oh, dapatnya 7. Dari mana? Nih kau perhatikan. 7x dikurangi 14 sama dengan 35. Nah, terus 7x sama dengan berapa? 35 ditambah 14. Tadi 7x itu sama dengan 49, x-nya 49 bagi 7. Maka ini hasilnya 7. Yang kedua, 7x dikurangi 14 sama dengan 35. Nah, ini bentuk sederhananya x sama dengan negatif 3. Dari mana negatif 3? Perhatikan di sini. Negatif 7x ditambah 14 sama dengan 35. Sehingga negatif 7x sama dengan 35 dikurangi 14. Kalau dibagi dengan negatif 7, maka ketemunya x sama dengan negatif 3. Jadi kalau ditanya himpunan penyelesaiannya ini apa? X sama dengan 7 atau x sama dengan negatif 3. Jadi begitu. Nah, ini contoh untuk pertidaksamaannya. Saya beri contoh di sini kan positif, positif, ini negatif. Negatif 7x ditambah 14 lebih sama dengan 35. Maka kau perhatikan di sini cara mengubahnya. Di sini ditambah lebihnya diterima di sini, tetapi untuk yang lebih sama dengan 0 ini tetap harga mutlak. Tetap harga mutlak yang di tengah. Ini yang di tengah. Yang saya lingkari ini adalah yang di tengah, ya, yang di tengah. Sehingga tetap artinya sebenarnya kita tinggal nyontoh, masangkan aja apapun di situ. Terus disederhanakan. Yang ini jadi x kurang sama dengan 2. Yang ini jadi x lebih dari 2. Yang ini sederhana masih tetap, ini yang negatif jadi positif, positif jadi negatif, ingat tuh. Setelah itu, ini masih belum sederhana, disederhanakan lagi.
Ini juga belum sederhana, disederhanakan lagi. Untuk mendapatkan nilainya, jadi negatif 7x ditambah 14 itu sama dengan lebih sama dengan 35. Jadi untuk mendapatkan ya sama sebenarnya dengan persamaan boleh, dengan ini pun boleh. Istilahnya di sini kita ngikut ya nilainya negatif dulu nih. Nah, ini negatif ini, tapi kita pakai dia lebih sama dengan, ya kan, lebih sama dengan. Nah, lebih sama dengan, lebih sama dengan, lebih sama dengan. Begitu begitu dibagi dengan negatif tandanya berubah. Maka di sini ketemulah nilainya 3 begitu. Terus yang kedua 7x. Nah, ini dia 14. 7x dikurangi 14 lebih sama dengan. Sini juga lebih sama dengan. Lebih sama dengan. Lebih sama dengan. Jadi x-nya ketemu, x-nya lebih sama dengan 7. Sehingga dari sini kalau kita mau menuliskan himpunan penyelesaian, itu himpunan penyelesaian apa? X di mana negatif 3 lebih sama dengan x lebih sama dengan 7 untuk x elemen real. Mungkin itu saja sementara. Nah, nanti kalau memang ada pertanyaan lagi, sekali lagi saya ingatkan bahwa apapun itu kita harus selalu ingat dengan definisi. Jadi kita mengerjakan itu jangan lupa definisinya. Sehingga ini juga kita mengerjakan sesuai dengan definisi. Kenapa misalkan harga mutlak 7x dikurang 14 sama dengan apa? Ya, dia 7x dikurang 14 untuk x-nya kurang dari, untuk 7x dikurang 14 kurang dari 0. Sesuai dengan definisi. Sesuai dengan definisi. Maka kamu perhatikan semua tadi itu sesuai dengan definisi. Jadi kita mengerjakannya sebenarnya mudah asal kita paham. Mudah-mudahan ini bisa membuat anak-anakku sekalian lebih paham. Ada yang Bapak tulis di situ, ini lebih menjelaskan. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?